2 bulan setelah hari kekecewaan yang besar pada tanggal 22 Oktober 1844, mereka yang disebut sebagai pengikut Miller atau disebut juga sebagai kelompok pergerakan Advent sedang mengalami kekecewaan yang besar dan iman mereka menghadapi tantangan yang berat. Dalam situasi yang seperti ini, pada suatu pagi di akhir bulan Desember 1844, di rumah Nyonya Hines di Portland Selatan, tiba-tiba roh suci menguasai Ellen Gold Harmon dan dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ini adalah penglihatan yang pertama diterima oleh Ellen Gold Harmon dari Tuhan. Saat itu Ellen sedang berdoa bersama 4 rekan wanita. Saat itu mereka sedang berdoa memintakan tuntunan Tuhan sementara mereka melewati masa-masa sulit setelah mereka mengalami hari kekecewaan yang besar itu. Sementara mereka berdoa, tiba-tiba Ellen terjatuh dari posisi berdoanya. Ia dikuasai oleh Roh Kudus dan ia mendapat penglihatan yang pertama dari Tuhan ini. Dilaporkan bahwa selama ia menerima penglihatan, Ellen tidak bernafas, tetapi jantungnya tetap berdenyut seperti biasa. Seminggu kemudian, Allah memberikan penglihatan lagi pada Ellen untuk mendorongnya agar menyampaikan pekabaran yang telah ia terima dari Tuhan sebelumnya. Saat itu, Ellen adalah seorang wanita yang masih muda, baru berumur 17 tahun, cenderung pemalu, dan dengan kondisi kesehatan yang tidak prima, sehingga Ellen merasa enggan dan takut untuk menyampaikan apa yang ia terima dari Tuhan itu. Tetapi malaikat itu meyakinkan bahwa Tuhan akan bersamanya, bahwa dia akan menjadi pembimbingnya dan kekuatannya, sehingga kemudian Ellen bersedia menyampaikan penglihatan yang ia terima dari Tuhan kepada orang lain. Dalam bukunya Early Writings, Ellen Gold Harmon yang kemudian menjadi Ellen Gold White menuliskan apa yang ia lihat dalam penglihatannya yang pertama kali ia terima dari Tuhan. Oleh sebab Allah menunjukkan kepada saya perjalanan umat Advent ke Kota Kudus dan pahala yang limpah yang akan diberikan kepada mereka yang menunggu kedatangan kembali Tuhan mereka, maka adalah kewajiban saya untuk menyampaikan dengan ringkas apa yang Allah telah nyatakan kepada saya. Banyak kesusahan yang harus dilalui oleh umat Allah yang kekasih. Tetapi penderitaan-penderitaan kita yang ringan itu hanya sebentar saja jika dibandingkan dengan kemuliaan dan kekekalan yang jauh lebih berat yang akan diperoleh daripadanya. Bila mana kita tidak memandang perkara-perkara yang kelihatan, sebab perkara-perkara yang kelihatan hanya sementara saja. Sedangkan perkara-perkara yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Saya sudah berusaha untuk membawa laporan yang baik dan buah anggur dari Kanaan sorgawi, yang olehnya banyak yang hendak melontari saya dengan batu, sebagaimana orang banyak hendak melontari Kaleb dan Yosua dengan batu karena laporan mereka. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 10. Tetapi saya menyampaikan kepada kamu, saudara-saudariku dalam Tuhan, negeri itu adalah negeri yang indah dan kita dapat pergi ke sana serta memilikinya. Sementara saya berdoa di mezbah rumah tangga, Roh Kudus turun kepada saya dan terasa bahwa saya terangkat semakin lama semakin tinggi jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk melihat umat Advent di dunia, tetapi saya tidak dapat menemukan mereka. Kemudian suatu suara berkata kepada saya, "Lihat kembali dan lihatlah sedikit lebih tinggi." Ketika itu saya mengangkat mata saya dan melihat sebuah jalan sempit yang lurus yang menjulang tinggi di atas dunia. Di atas jalan ini umat Advent sedang berjalan menuju ke kota itu yang berada jauh di ujung jalan itu. Ada sinar yang terang benderang di belakang mereka pada permulaan jalan itu, yang malaikat katakan, itu adalah seruan tengah malam. Terang ini bercahaya sepanjang jalan dan menerangi kaki mereka agar tidak tersandung. Jikalau mereka tetap mengarahkan mata mereka kepada Yesus yang ada di depan, yang menuntun mereka ke kota itu, maka mereka selamat.
Tetapi segera ada yang menjadi lelah dan mengatakan bahwa kota itu masih sangat jauh, serta mereka berharap seharusnya sudah memasuki kota ini sebelumnya. Kemudian Yesus memberi semangat kepada mereka dengan mengangkat tangannya kanan yang mulia. Dan dari tangannya datanglah cahaya yang dipancarkan kepada rombongan Advent ini. Lalu mereka bersorak, haleluya. Ada orang yang secara gegabah menolak terang yang berada di belakang mereka dan berkata bahwa bukanlah Allah yang telah memimpin mereka sedemikian jauhnya. Terang yang ada di belakang mereka padam, meninggalkan kaki mereka dalam kegelapan pekat. Lalu mereka tersandung dan kehilangan pandangan terhadap sasaran yang ada di depan dan dari Yesus, sehingga jatuh ke dalam dunia yang gelap dan jahat di bawah. Penglihatan yang diterima oleh Ellen ini merupakan suatu dorongan semangat bagi Adventist Movement untuk tetap setia dan percaya pada Yesus yang sedang memimpin mereka menuju kota surgawi. Kelompok kecil yang tetap setia ini kembali disemangati iman mereka dan bertumbuh kembali, terutama di negara bagian New England, di mana pergerakan Millerites telah dimulaikan sebelumnya. Dari sekelompok kecil orang-orang yang tetap setia ini, muncul beberapa nama yang kemudian digunakan Tuhan untuk merintis dan meletakkan dasar-dasar, sehingga pada tanggal 21 Mei 1863 berdirilah secara resmi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Arthur L. White, cucu dan penulis biografi Ellen G. White, dalam bukunya Ellen G. White, A Brief Biography, menyatakan bahwa Ellen G. White adalah penulis non-fiksi wanita yang paling banyak diterjemahkan karyanya dalam sejarah sastra, serta penulis non-fiksi Amerika yang paling banyak diterjemahkan karyanya. Lebih dari itu, penglihatan-penglihatan yang kemudian didapat oleh Ellen White dan ditulisnya telah menjadi petunjuk yang berdampak penting bagi umat Tuhan dalam menjalankan hidup mereka dan menghidupkan iman mereka di akhir zaman mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam buku Fundamental Belief halaman 17-18 dikatakan, salah satu karunia Roh Kudus adalah karunia nubuat. Karunia ini merupakan ciri-ciri jemaat yang sisa dan telah diperlihatkan dalam pekerjaan pelayanan Ellen G. White. Sebagai juru kabar Allah, tulisan-tulisan yang merupakan sumber kebenaran yang bersifat terus-menerus dan mempunyai kuasa untuk menghibur jemaat, membimbing, dan memberi petunjuk perbaikan. Tulisan-tulisan itu menyatakan dengan jelas bahwa Alkitab merupakan ukuran, dan dengan itulah pengajaran serta pengalaman harus diuji. Sahabat sekalian, firman Tuhan menasihatkan kita dalam 2 Tawarik 20 ayat 30. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah pada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil.